Assalamualaikum, tentu sama kita. Mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat, amma ba'du. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, khususnya saudara-saudariku tercinta yang berkumpul di masjid tercinta, Masjid Baitus Salam. Satu pantun pembuka dari saya untuk jamaah Baitus Salam, malam-malam berangkat ke Mekah. Cakepnya mana? Malam-malam berangkat ke Mekah, bekal opak dan korma. Keluarga besar Masjid Baitus Salam terus makin barokah karena terus makin kompak dan istiqomah. Jadilah, pimpinlah diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Kalau kita lihat bagaimana baginda Rasul dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam salah satu kitab beliau yang bernama Nasha'ihul Ibad, beliau rujukan kepada pendapat jumhurul ulama, yang dimana jumhur ulama menyebutkan innallaha ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karomatin. Allah Ta'ala memuliakan kanjeng Nabi dari lima segi. Satu, bil ismi, dari segi kemuliaan nama. Wal jismi, profil jasmani rohaninya. Wal atoi, kedermawanannya. Wal ridho, dari segi kehidupan ikhlasannya. Wal khata, dan dari segi kesalahannya. Saya ambil satu, fa'ammal jismu, dari segi jasmani rohaninya, urusan kepemimpinan Nabi. Fa'idha, maka apabila da'a kanjeng Nabi kita Muhammad mengajak syai'an akan perintah ibadah, fa'ajaba huwa binafsihi anhu, Nabi nyontoin langsung baru nyuruh. Tidak hanya pandai menyuruh, tapi pandai untuk ditiru. Tidak hanya pandai berperilaku sebagai admin, tapi langsung jadi cermin. Tidak hanya pandai merintah, tapi luar biasa, langsung membuktikan secara fakta. Menjadi guru, karena digugu dan ditiru. Menjadi murabi, karena betul-betul udah terbukti. Contoh, dalam bab kepemerintahan. Boleh kan dicontohin kan? Boleh jelas kan? Biar jelas boleh kan? Saya kutip satu hadis. Al-Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihinnya di urutan hadis ke-657, di mana kata Siti Aisyah, anna Quraisyan, bahwasanya bangsa Quraisy ahammahum sya'nul mar'atil mahzumiyati allati saraqat. Mereka gelisah, mereka betul-betul prihatin karena ada kedapatan perempuan terhormat, perempuan dari kalangan orang terpandang, ternyata kedapatan mencuri dari Bani Mahzumiyah. Faqalu, mereka semua berkata, man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira yang berani ngomong ke Rasul siapa ini? Karena yang kedapatan mencuri anak pejabat, anak terpandang, orang betul-betul yang dimana orang besar. Lantas faqalu, mereka mengajukan, man yastariu alaihi illa Usama bin Zaid hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada lagi kayaknya yang bisa untuk ngomong ke Rasul, yaitu orang kecintaan Rasul. Siapa? Usama bin Zaid. Fakallamahu Usama, langsung sepat, gabus, lelek, lohan, cepat, bagus, enggak bertele-tele, karena juga pemirsa udah nggak tahan. Terjadilah pembicaraan antara Usama dengan baginda Rasul, kalau bahasa sekarang negosiasi.
Faqala Rasulullah SAW, begitu Nabi dinegosiasi oleh Usama bin Zaid, Nabi nanya, atasfa'u fi haddin min hududillah, apakah kamu mau menolong orang yang dimana tersandung kasus yang merupakan salah satu daripada hukum Allah? Summa goma, Nabi diri. Fahtatoba, Nabi berkhutbah. Summa gola, Nabi bersabda. Nih penting nih buat pemimpin. Ya Rob, apa kata Rasulullah? Innama ahlaka man qablakum. Sungguh penyebab hancurnya berantakannya umat-umat sebelum kamu. Annahum kanu idza saraka fihimus syarif tarakuhu. Apabila yang kedapatan korupsi orang kaya, apabila yang kedapatan mencuri anak pejabat, orang terpandang, maka hukum lemah kepada mereka. Percis kayak hukum pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Banyak gak zaman sekarang begitu? Ini Nabi 14 abad tahun yang lalu telah menyebutkan. Tapi katakannya Nabi, wa idza saraka fihimud dhaif, giliran yang mencuri, wong cilik, giliran yang korupsi, yang kedapatan mencuri orang rakyat biasa, aqamu alaihil hadda, hukum betul-betul ditegakkan. Percis kondisi zaman now, betul apa enggak? Jadi pengadilannya banyak tak terhingga, tapi mendapatkan kebenaran nada langka. Percis seperti menegakkan benang basah. Bisa benang basah ditegakkan, Bu? Belum kelar ini hadis. Nabi bersumpah, wallahi lau anna Fatimah binta Muhammad sarafat laqattu yadaha. Muttafaqun alaih. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, nggak pakai orang lain untuk menegakkan keadilan, untuk mendapatkan kebenaran. Sekiranya putriku Fatimah mencuri, aku yang langsung memotong tangannya. Berarti Rasulullah hebat apa nggak jadi pemimpin? Kira-kira kalau di negara kita ada nggak yang begini nih? Ya Allah, mudah-mudahan lewat kajian Damai Indonesiaku ini bukan menggurui Al-Fakir. Kita sama-sama belajar, dan yang saya sampaikan merujuk kepada perbuatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas apa enggak tuh? Jelas apa enggak tuh? Itu untuk hal pemerintahan. Makan lesehan ke Sukabumi, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Pantun. Itulah semakin jelas menekankan bagaimana hadis yang sangat masyhur, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang adalah pemimpin, dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban. Nah, ingin tahu lebih lengkapnya bagaimana sebetulnya pimpinlah diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Ini akan disampaikan lebih lengkap oleh guru kita Ustadz Solmed. Sesaat lagi tetap bersama kami di Damai Indonesiaku, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Mendengarkan dan juga melihat langsung bagaimana tausiah yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Pantun. Nah, pemirsa, Islam sangat concern sekali dan sangat memperhatikan sekali bagaimana pembentukan karakter bagi manusia, termasuk pembentukan bagaimana sosok pemimpin. Untuk itu, pemirsa, sebelum memimpin orang lain, perlu kiranya kita melatih diri untuk memimpin diri sendiri. Nah, itulah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Solmed. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Guru kita Kiai Haji Taufikur Rahman, Kiai Pantun yang kita cintai dan kita muliakan, semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengurus Masjid Raya Baitus Salam
para ustadz, para ustadzah, jamaah, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One di mana saja, semoga Allah menitipkan jiwa-jiwa pemimpin kepada kita semuanya. Sebab kalau jiwanya sudah menjadi jiwa pemimpin, apapun statusnya, nggak harus jadi presiden. Kalau presiden itu pimpinan, ketua dewan, pimpinan, RT, pimpinan apa itu? Pimpinan, ya apa? RT, rukun tetangga, RW, lurah, camat, bentar lagi nih wali kota, bupati, itu pimpinan wilayah, pimpinan masyarakat yang dipilih oleh rakyat. Tapi kalau pemimpin, biar kata tukang bakso, biar kata tukang ojek, biarpun cuman sekedar tukang bohong. Ibu yang bener aja, Bu. Mau ada tukangnya tuh bohong. Walaupun cuman tukang gorengan, walaupun hanya ibu rumah tangga, tapi kalau jiwanya jiwa pemimpin, nggak harus nunggu jadi RT, nggak harus nunggu jadi lurah, nggak harus nunggu jadi bupati, gubernur, presiden. Saudara adalah pemimpin yang satu waktu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu waktu di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau jadi khalifah, beliau tuh suka keliling muter. Bapak sering muter nggak, Pak, malam-malam? Ngapain, Pak? Nyari janda. Bapak yang bener aja. Nyari bakso, iya bener. Ibu nyari janda. Tang-tang udah tidur ibunya. Satu waktu beliau ngedenger ada dialog antara seorang ibu sama anak. Ini anaknya, memangnya tukang jual susu keliling. Zaman dulu ingat nggak, Bu? Tukang susu plastik yang kalau nggak ada orangnya main lempar aja tuh ke halaman. Biar untung gede, Neng, kata emaknya. Nih susu jangan murni-murni banget. Orang lo nggak tahu, campurin aja air. Yang penting warnanya warna susu, soal rasa, ya itu mungkin orang mikir kambingnya kali beda, sapinya kali beda. Itu bisa aja yang enak mungkin sapinya lagi seneng, yang agak kecut lagi ngambek. Habis berantem kali ini sapi sama suaminya, begitu. Sapi punya laki nggak? Punya. Udah campurin, nggak ada yang tahu. Pokoknya untung gede, cuan dapat. Ntar kalau ketahuan Sayyidina Umar bagaimana? Dia mah kalau datang juga kelihatan. Kalau mampir juga ngetok pintu, nggak bakalan tahu Sayyidina Umar. Dia mah jauh. Tapi kalau Sayyidina Umar nggak tahu, kan Tuhannya Sayyidina Umar, Tuhan kita semua tahu. Kalau kita nyampur susu yang murni pakai campuran air yang banyak. Ini pemimpin. Ini pemimpin. Walaupun cuman tukang susu keliling, tapi jiwa pemimpin. Nggak mau orang yang beli mules, murah.
Nggak mau orang yang beli rugi, nggak mau orang yang beli kecewa. Walaupun tukang susu tiap hari jualan susu, pantang ngecewain orang, pantang ngerugiin orang, pantang nyakitin orang, pantang membuat orang terzolimi. Tukang susu tuh. Kira-kira, Bu, Ibu kalau suaminya lagi tidur, kan dia nggak ngelihat. Di kantong celananya ada dompet tebel. Ibu penasaran? Wah, Kira-kira kalau ibu penasaran, ibu apain tuh kantong lakinya? periksa. Begitu dilihat duit banyak. Bagaimana? Coba. Nggak harus nunggu jadi lurah, jadi camat, jadi gubernur. Ngelihat duit mengambil juga. Soal ngambil bukan cuman pejabat. Lah, sama kayak bini saya. Nggak harus jadi anggota dewan. Pokoknya nggak boleh mulai sedikit, hilang aja tuh. Biarin laki-laki gua. Emang dia kerja buat siapa sih? Begitu. Emang dia capek ada lagi yang lain daripada yang lainnya bener buat gua. Seolah-olah anggaran yang bukan pada tempatnya dan waktunya seperti benar. Anggaran yang sudah disiapkan untuk sesuatu yang tepat mungkin belum saat dan waktunya. Ini kan cuma persoalan waktu. Ujung-ujungnya kan juga sama. Keluar juga tuh anggaran. Kira-kira begitu ya Bu ya? Ya, malam ini gua comot sama besok pagi kan sama. Bedanya besok pagi dia melek, sekarang dia tidur. Tapi gua tahu besok itu juga yang diambil. Apa bedanya malam ini sama besok? Sama. Begitu ya? Begitu ya? Itu jiwa. Pemimpin harus punya jiwa bertanggung jawab. Walaupun itu duit suami ibu. Waduh, ada yang robohin nih. Walaupun itu anggaran buat ibu. Yakin ini anggaran buat ibu. Yakin ini belanja buat ibu. Tapi kalau belum waktunya ketok palu. Lu jangan main comot aja. Ketok palunya besok. Anggarannya buat belanja di pasar besok. Jangan lu makan. Jangan lu ambil. Biar kata itu duit suami sendiri. Jiwa pemimpin harus punya rasa tanggung jawab. Jangan mentang-mentang tidur, mentang-mentang nggak tahu, mumpung. Ngambil ya? Ngambil nih. Kok hilang duit saya? Tuyul Pak, tuyul. Masa ada tuyul? Tuyul gondrong. Silakan Ustaz Sofyan. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Solmed yang telah berbagi tausiah kepada kita semuanya. Dan bagaimana ibu-ibu? Bapak-bapak masih semangat? Oke, nah kita akan lanjutkan tausiah lagi dan di sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu, Ustadz Pantun atau Ustadz Taufikur Rahman akan berbagi berkah kepada jamaah yang ada di sini. Tetaplah bersama kami di DM Indonesia. Ke pondok kopi beli hewan akikah. Saatnya luwak white kopi mau berbagi barokah. Mau dapat hadiah nggak? Siap jawab pertanyaannya nggak? Oke, yang bisa jawab pertanyaan dari saya, insya Allah hadiahnya lumayan, ya 1 juta rupiah
Tapi ingat, dipotong pajak. Oke? Oke? Raih hidup berkah bersama Luwak White Coffee. Ya, pertanyaannya. Tolong, siapa yang bisa jawab? Nabi punya sifat kepemimpinan kan ada 4 tuh. Nah, siapa yang bisa nyebutin? Gak usah 4-4-nya, 1 aja deh. Yang mana? Angkat tangan. Wah, ini yang duluan nih. Mana dari kemarin udah niat banget nih. Oke, yang duluan angkat tangannya. Sini masuk, Bu. Nah, alhamdulillah. Sini yuk. Yuk. Silakan. Sini. Silakan Bu. Punten dengan lihat sana Bu, biar kelihatan. Oh, kan suami lagi nonton tuh. Iya. Siapa namanya? Intan Aprianti. Udah siap ya? Insya Allah. Oke, apa jawabannya? Sifat Rasulullah. Dari yang 4 macam tuh apa? Salah satunya aja deh, nggak semuanya. Sidik, amanah, Oh, 4 yang malah. Ya, apa? Jadi amanah. patona, Heeh. satu lagi lupa Ustaz. Kita juga udah berapa satu ya? Masya Allah. Gimana jawabannya, benar nggak? Alhamdulillah, 1 kaki di atas tikar. Emang rezeki nggak ketukar. Ya. Ini kita berikan hadiahnya. Masya Allah. Ya, benar kan jawabannya kan? Nah, tapi jangan lupa Ibu ya. 1 juta. Ini hadiah dari Luwak White Coffee. Berbagi berkah. Potong pajaknya. Masya Allah. Masih tetap mau ngaji di dalam Indonesiaku? Jawabannya baik banget. Masih tetap mau ngaji di dalam Indonesiaku? Oke. Bareng Bini sarapan pagi. Setelah ini kita kembali lagi. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Nah, sekarang saya sudah bersama Ustaz Solmed, Ustaz Pantun. Kalau tadi saya di belakang Ustaz ya, sekarang sudah bergabung bersama jamaah. Gimana, masih semangat Ibu, Bapak? Apalagi yang udah barusan dapat duit tadi. Baik, kita akan pelan lebar lagi, kita akan perdalam lagi materi kita pada kesempatan siang hari ini. Ini cakep sekali materinya, yaitu pimpinlah diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Nah, nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab. Yang pertama kali nanti akan kami persilakan Ustaz Pantun yang akan memberikan jawaban. Kami persilakan terlebih dahulu Bapak Imam untuk boleh berdiri untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Ratrioso dari pengurus Yasalam. Ustadz, kan sekarang kita lagi masuk musim pilkada nih ya. Teman-teman di Indonesia tentu butuh arahan dari antum nih. Bagaimana cara kita menilai para calon pemimpin yang lagi maju ini bahwa mereka sudah mampu memimpin dirinya sendiri sehingga mereka layak dan pantas untuk kita coblos, kita pilih jadi pemimpin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali dari Pak Imam. Ustaz Pantun boleh langsung turun ke bawah untuk bisa berlangsung berdialog. Silakan. Ada belewa, ada colenak. Cakep. Turun ke bawah lebih enak sih. Iya. Jadi yang pertama, untuk kita menentukan mana yang kita pilih, jelas di dalam Al-Quran, Pak Imam, surat ke-61, juz ke-28, ayat kedua dan ketiga. Ini referensi Quran langsung yang ngomong. Kita lihat pada figur yang kita lagi mau coblos nih, yang kita mau pilih, apakah sudah berprakteknya seperti yang disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Nih yang pertama. Hai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Apakah Anda di mana pandai mengatakan tapi tidak pandai buat mengerjakan? Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kita lihat figur yang kita mau jadikan pimpinan, yang dimana katanya merakyat, apa hanya sebatas untuk menang di konten, atau memang betul-betul turun ke rakyat? Ini yang pertama. Jadi betul-betul antara perkataan dengan perbuatan ada suling, ada peniti, tidak akan berpaling ke lain hati.
kurang jelas. Naik kereta pakai kacamata, tidak ada dusta di antara kita. Karena bicara sekarang mah mohon maaf, untuk bicara pencitraan paling gampang. Memang zamannya sudah hedonisme. Betul apa enggak? Nah, oleh karenanya itu yang pertama kita lihat. Gimana Ustaz untuk melacaknya? Sekarang mah gampang. Mau tahu Ustaz Pantun, cari dah tuh. Ustaz Pantun, klik, keluar dah semua. Di mana tinggalnya, di mana pondok pesantrennya, di mana bininya, ada berapa bininya, kan begitu loh. Ini saya pulangkan ke diri saya, siapa aja anak-anaknya, betul apa enggak? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, tetap juga jangan lupa bagaimana kriteria untuk menjadi imam. Agama mempunyai barometer. Yang pertama itu tadi. Yang kedua apa? A'lamuhum, yang lebih alim. Kalau bicara sejarah, makhluk yang pertama diciptakan yang dari api, jadi guru. Yang kedua dari cahaya, malaikat. Tampil produk yang ketiga, Quran surat ke-7 juz 8 ayat 11. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Ternyata makhluk yang pertama, yang kedua disuruh sujud hormat sama makhluk produk yang ketiga dari tanah. Naudzubillah min dzalik. Padahal yang paling alim yang dari api itu. Pinter, alim. Tapi mohon maaf, yang sujud cuma yang dari cahaya. Yang dari api ogah. Ditanya sama Quran tuh, ayat ke-12-nya. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartu. Hei, makhluk yang dari api, kenapa ente ogah untuk sujud hormat kepada makhluk yang dari tanah? Apa jawabannya? Qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nih, nanti disimpulkan. Apa jawabannya? Aku dari api, dia mah dari tanah. Aku lebih hebat daripada dia. Aku lebih the best daripada dia. Punten, kira-kira pemimpin begitu walaupun paling dulu, tapi akhlaknya ada apa enggak? Itu sifat menunjukkan tawadu apa takabur? Takabur. Ya Allah ya Rabbi. Jadi betul-betul yang kedua, boleh saya mantul lagi, boleh? Boleh? Pergi nenamu di hari Sabtu. Cakep. Nentenya salak dan korma. Cakep. Ilmu memang nomor satu, tapi akhlaklah yang jauh lebih utama. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz Mansur atas jawaban yang sangat luar biasa sekali. Emang berat sih Ustaz ya, ketika berpedoman pada ayat kabura maktan indallah ya antaqulu ma la taf'alun ini berat banget sih. Jadi seperti kita untuk dihindarkan dari sifat zalim ini, Masya Allah. Mudah-mudahan kita Paling duluan diseksa sebelum penyembah berhala diseksa. itu dia. Naudzubillah. Ngomong, perintah tapi nggak ngelakuin. Masya Allah. Nah, kami persilakan untuk jamaah ibu-ibu yang insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustaz Solmed, Ibu Reni ya. Silakan Ibu Reni boleh berdiri. Makan heula tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Nama saya Reni dari Jamaah Taklim Baitus Salam. Bagaimana cara kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri sebelum kita memimpin mungkin orang lain atau keluarga kita, anak-anak kita. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Ibu Reni. Gimana tuh Ustaz Solmed? Bagaimana cara memimpin diri sendiri, termasuk jangan sampai jadi begal-begal di rumah. Begal anggaran. Silakan Ustaz Solmed bisa langsung berinteraksi dengan Ibu Reni. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan pernah berfirman kepada malaikat akan menciptakan khalifah. Siapa yang dimaksud oleh Allah khalifah? Siapa lagi kalau bukan kita nih manusia. Artinya apa? Di dalam sifat kemanusiaan seseorang itu sudah ada berarti benih-benih kepemimpinan diberikan oleh Allah akan ada orang gagah tinggi cakep karena sering lari bolak-balik nggak pernah naik mobil, nggak pernah naik motor,
Tiap hari kemana aja pergi, badannya sehat, gagah perkasa, tapi ketawa sendirian. Celana nggak make, baju juga kagak, tapi gagah, kuat ya. Ibu mau pilih nggak nih orang? Gagah, suruh ngangkat tapi juga mau tuh. Tapi mau nggak milih? Kenapa? Karena akalnya tidak ada. Di antara instrumen kepemimpinan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita adalah akal. Dengan akal ini kita berkreasi, kita berinovasi, kita mampu melakukan terobosan demi terobosan, sehingga dunia yang tadinya tidak ada apa-apa kecuali hanya laut, darat, pohon. Orang mau pergi jalan kaki, ada lagi yang Flintstone. Lu pernah nonton film Flintstone belum? Flintstone, tuh yang manusia purba. Waduh, udah jalan, dibawa bentuk kayak mobil-mobilan, kan dengan itu ngeberatin aja, itu perasaan saya ya. Gue bilang dia begini tapi di atas mobil-mobilan, tapi yang jalan kakinya Flintstone tuh. Ya tuh begitu lu nggak usah pakai mobil-mobilan, lu jalan aja begini. sampai kemudian, Masya Allah. Lihat dah, mobil apa yang nggak ada di Indonesia? Mobil apa bu? Mobil SMK yang belum ada. Yang lainnya mah udah ada. Buatan Indonesia yang belum ada. Kita doain mudah-mudahan Indonesia mampu membuat mobil sendiri. begitu dong. Vietnam udah, Malaysia udah, Cina udah, Indonesia kita doain. potensinya besar, kekayaan alamnya besar. Sampai Elon Musk saja mau bikin baterai, masa Mas Elon nggak mau bikin baterai di rumah sendiri? Kenapa itu orang barat, orang luar melihat Indonesia punya potensi yang luar biasa, sehingga orang berbondong-bondong naruh duit gede-gedean? Kudunya kita nih, pemimpin bangsa ini, dengan akal pikirannya, kenapa dia pengen taruh duit gede-gedean di Indonesia? Ternyata potensinya besar. Kalau sudah tahu potensinya besar, Lirik tuh, university, universitas, mana tuh yang IPK-nya tinggi, yang punya prestasi? Jangan sampai diambil tuh anak-anak Indonesia yang hebat, dia lari ke barat, dia pergi ke luar negeri, dia bangun negeri orang, dia tinggalin negerinya sendiri. saya udah nggak mampu lagi dah kuliah dah, tinggal kuliah udah. Tapi adik-adik kita di kampus banyak yang berprestasi, lalu kemudian sudah mulai merencanakan, ntar kalau gue lulus, gue mau keluar kalau gue dapat kerjaan, gue mau di sono aja Emang apa? Di sini mah ya pintar sama kagak pintar sama aja. Padahal salah satu Instrumen yang tidak diberikan Allah kepada malaikat, kepada iblis, akal, dan itu diberikan oleh Allah kepada manusia, karena manusia makhluk yang paling tepat memimpin dunia yang luas ini, saudara-saudara. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa sekali dari Ustaz Solmed. Paling tidak kita menekan diri sendiri, mengendalikan nafsu kita, emosi kita, itu paling tidak menjadi pelajaran untuk kita bisa atau mampu memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Nah, kita masih ada 2 segmen lagi untuk tanya jawab. Untuk itu tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.
Baik, Masya Allah, Tabarakallah, kembali di Damai Indonesiaku dan masih disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitus Salam. Baitur, betul ya? Masya Allah, ini jamaahnya luar biasa sekali. Ibu-ibunya makin banyak, Masya Allah. Ini ibu-ibunya. Pertanyaannya memang luar biasa sekali, Ustaz ya. Karena memang tema kita memang bisa dibilang berat karena memimpin diri sendiri itu sebenarnya seperti apa sih? Tadi juga paling tidak kita bisa menekan ego kita, emosi kita untuk bisa mengendalikan diri kita, memimpin diri kita sendiri. Nah, kita akan perdalam lagi. Kami persilakan di sesi tanya jawab ini Pak Firman ya, betul ya? Pak Firman terlebih dahulu untuk Pak Faisal, mohon maaf ya, Pak Faisal yang akan dijawab Ustadz Salmet. Silakan Pak Faisal untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, pertanyaannya adalah, apakah kita berdosa jikalau kita salah dalam memilih pemimpin, Ustadz? Demikian, terima kasih. Baik, pertanyaan yang menarik sekali. Silakan Ustadz Salmet bisa langsung turun menjawab. Ini mau pilkada. Iya. Makanya temanya itu Ustaz. Iya benar. Tapi bagus ini. Iya, Damai iya. Indonesia aku memberikan Pencerahan. Iya. panduan-panduan, wawasan-wawasan kebangsaan Nusantara. Sebentar lagi kita mau ada hajatan. Karena di setiap hajatan itu ada tenda. Dan besok ada tenda-tenda KPU ya di seluruh Indonesia. Makanya namanya hajatan. Nah, Bu. Ibu pernah bikin hajat nggak? Udah mantu? Ada yang udah, ada yang belum. Punya suami? Bagaimana itu waktu milihnya dulu tuh? Apa yang bikin ibu terpesona sama suaminya? Sampai-sampai yang lain nolak, ibu mau. Yang lain nolak. Kata ibu, udah gua aja dah. Tuh bisa mau. Ibu punya pertimbangan apa itu? Kagak ada lagi Ustaz. Hah? Kagak ada lagi. Terpaksa. Berarti lawan kotak kosong. Nggak ada saingannya. Saingannya kotak doang. Bu, pernah milih pemimpin buat ibu nanti kalau satu waktu saya punya anak berarti dia mimpin anak saya. Kalau dia jadi mertua berarti dia juga kumpul sama menantu sama cucu, bukan cuman di dunia tapi sampai akhirat. Apa pertimbangan ibu pilih dia sebagai suami? Duit? Oke, kita gas. Jabatan, kedudukan. Ya, ibu kena pelet. Tiba-tiba nikah begitu. Tahu Pak Ustadz, atau sih di pelaminan aja. Kayaknya saya dipelet nih. Saat ibu memilih dan menentukan berarti punya pertimbangan. Pertanyaan saya, nyesel nggak? Benar. Yakin? Tuh ada yang giniin tangan. Bukan cuma nyesel, kesel. Merasa berdosa, pilih dia. Merasa bersalah, pilih dia. Tapi dia punya salah. Dia punya dosa. Masih tetap bersama? Masih tetap ingin bersama? Apa yang bikin ibu masih tetap bersama? Udah, anaknya banyak. Oke, setiap kita dalam memilih punya jawaban. Pak, punya bini. Waktu Bapak milih karena apa? Ada yang jawab, kepergok ansip. Setiap kita adalah pemimpin.
Dan kita juga punya hak memilih pemimpin. Pemimpin anak-anak. Kenapa saya pilih dia? Oh, jiwanya keibuan. Dewasa. Makanya saya pilih dia menjadi istri saya karena keibuan dan dewasa. Sehingga kadang-kadang kalau saya keluar dari rumah ngelihat ibu-ibu yang dewasa kok jadi inget. Inget bini. Oh, saya pilih dia sebagai pemimpin. Kenapa? Bertanggung jawab, cari duitnya semangat, rela berkorban. Pagi panas, terik, malam dingin, kehujanan. Masya Allah. Saya senang. Kenapa, Bu? Karena suami saya bisa disiksa. Masya Allah. Bu, yang begitu, Bu. Alhamdulillah tuh laki gue panas, kehujanan. Ya, daripada gue yang disiksa, mendingan dia dah yang tersiksa. Setiap kita pasti punya pertimbangan, Pak. Bu, tahu-tahu timbangannya salah. Timbangannya salah. Kita pikir ini udah bagus, udah baik, udah benar, udah cakep, udah lurus. Perjalanan, keadaan, situasi, nggak pernah ada yang tahu. Maka rumusnya, selama bapak, ibu, saya, dan kita semua memilih berdasarkan keyakinan, ijtihad politik. Loh, kalau fikih aja ada ijtihadnya kok. Itu yang urusannya urusan agama tuh. Ada ijtihad. Tuh dewan-dewan pakarnya para mujtahid. Apalagi urusan politik. Saudara berijtihad, timbang sebaik-baiknya, semampu kita dalam menimbang. Sebagaimana kemudian ibu, ya gue nyesel. Kalau begini mah gue gak pilih tuh laki. Ya, gue pikir, waduh, katanya begini model tuh bini. Setelah ditimbang, diperhatikan, lalu diputuskan berdasarkan keyakinan sebagai manusia atas ikhtiarnya baik dan benar. Semoga Allah memaafkan kita semuanya. Amin. Amin ya robbal alamin. Tinggal kita doakan aja Ustadz ya. Iya. Kalau misalnya ada yang melenceng sedikit, kita lurusin. Kita doakan. Yang kurang-kurang kadang-kadang dari kita nih, kalau ngelihat ada yang salah, kita nggak pernah doain. Nah, itu dia. Kita lebih senang nunjuk, lebih senang nyaci-maki, lebih senang ngatain ketimbang kita berdoa kepada Allah. Allah yang punya hatinya, Allah yang gerakin hatinya, Allah yang mengatur hidup kita dan hidup dia. Ya Allah, atur dia dengan baik. Amin. Berikan hati yang bijaksana. Nggak rugi, kagak bayar. Masya Allah. Yang penting kita udah berijtihad tadi ya Ustaz ya. Baik, berikutnya Ibu Evi yang akan dijawab oleh Ustadz Pantun. Silakan Ibu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Ustadz, mewakili Majelis Taklim PKK Bilimun yang kita kajiannya juga di Masjid Baitul Salam. Pertanyaannya adalah, memimpin itu kan tidak mudah ya Ustadz. Tapi sekarang kenapa kayak banyak sekali orang yang berebutan untuk jadi pemimpin dengan segala caranya gitu. Terima kasih. Masya Allah. Menarik pertanyaannya Ibu Evi. Silakan Ustadz Pantun, boleh langsung turun juga. Jadi maksud pertanyaannya, banyak orang yang maju untuk menjadi pemimpin, padahal menjadi pemimpin itu nggak mudah ya Bu Evi ya. Ini banyak orang. Kenapa ini? Silakan Ustadz Pantun. Silakan Ustadz. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita berhusnuzon. Kenapa banyak sekarang berambisi untuk menjadi pemimpin? Kalau kita lihat secara janji agama, Ibu Evi dan juga pemirsa Dhamma Indonesiaku, Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, di mana sampai mengutip bahasa Kanjeng Nabi, sab'atun yuzilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia yang besok di hari kiamat, di saat yang lain panik, mereka nyaman. Yang lain pada kebingungan, mereka mendapatkan perlindungan.
Ini mudah-mudahan nih yang pada ambisi jadi pemimpin merujuknya kepada bahasa Nabi ini. 7 kelompok ini nyaman. Orang-orang pada kehausan, dia nyaman mendapat perlindungan. Siapa mereka? Tadi ada berapa Bapak Ibu? 7. Ada berapa? Ya Allah, malimping di kertas serang, buat dimakan di hari Sabtu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Nah di antaranya dari yang 7, Nabi menyebutkan Bu Epi, imamun adilun. Pemimpin yang adil. Jadi ya kita berhusnuzon. Semoga orang-orang yang di mana hari ini berambisi untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Karena memang dengan ilmunya, dengan kualitas ilmiah dan akhlakul karimahnya, mereka berambisi untuk menjadi pemimpin yang adil. Karena di saat menjadi pemimpin yang adil, bukan hanya di dunianya, tapi betul-betul di akhirat, paling duluan mendapatkan perlindungan untuk masuk surganya Allah. Tapi punten, kalau yang namanya sebelum mimpin berambisi karena urusan fulus, bil fulus mulus, mafil fulus alamatil mantus. Beneran Bu? Karena kalau dulu kita semangat tuh dengan lagu maju tak gentar membela yang benar. Betul apa enggak? Sekarang udah banyak berubah Pak. Maju tak gentar membela yang bayar. Nah, ini mohon maaf. Di saat sudah ambisinya untuk keduniawian, ternyata kenapa kamu mau jadi pemimpin? Besok kan kalau aku jadi anggota dewan, ya mereka pada demo. Yang penting kepentingan buat kami secara pribadi, Masya Allah, bisa keliling-keliling dunia. Tinggal buat anggaran saja. Dari mana hasilnya? Ternyata Bapak Ibu, niatnya begini. Ini yang kita ngeri. Saya kutip bahasa Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya. Wa alimun bi ilmihi lam yakmalan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Ya Rabb. Terjemahin jangan nih. Terjemahin jangan. Minta maaf sebelumnya. Kenapa Sah? Aram-aram berasa hangat. Ini maknanya serem banget. Tapi buat calon para kandidat yang akan maju untuk ke pesta demokrasi, untuk menjadi pemimpin, mudah-mudahan disimak. Ini luar biasa lewat kajian Damai Indonesia Kuning. Apa artinya Sah? Orang yang punya ilmu, lantas menjadi pemimpin, kemudian dia prakteknya tidak mengamalkan. Mohon maaf, paling dulu diseksa sebelum para penyembah berhala diseksa. Tuh, Pak, Bu, nih kita juga kepada diri kita, ibu sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Jelas apa enggak nih? Ya Allah, mudah-mudahan dari Filipina langsung ke Madinah. Cakep. Allah jadikan kita memiliki pemimpin yang amanah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kembalinya tadi ya, husnuzon. Setelah kita berhusnuzon, kembali yang Ustaz Solomon tadi jelaskan, kita berikhtiar, berijtihad apa yang kita pilih sebagai calon pemimpin. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesia. Sesaat lagi kami kembali. Ini keroyokan nih Ustaz. Ada satu penanya yang nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustaz Solomon dan juga Ustaz Pantun. Pak Marbudi, silakan boleh berdiri Pak Marbudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Marbudi dari Remaja Masjid Raya Baitus Salam. Ini bertanya Ustaz, menurut pandangan Ustaz, apa godaan terbesar bagi seorang pemimpin? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Godaan terbesar atau godaan terbanyak ini? Karena pemimpin itu Masya Allah banyak godaannya. Ustaz Solmed dulu deh yang jawab, silakan Ustaz Solmed. Cewek. Cewek lagi. Ya, godaan kita semua kan kita pemimpin. Iya. Kullukum ra'in itu kita pemimpin buat laki-laki, perempuan itu godaan. Jabatan itu sendiri godaan. Harta itu godaan. Sekelas kita yang punya harta, tidak punya jabatan saja, berlomba-lomba dengan harta itu untuk bisa mendapatkan jabatan. Apalagi yang sudah punya jabatan, aksesnya luas. Yang mahal itu akses. Ini pintu, ini pasti ada pintunya gak sih? Bolong semua saya lihat. Adem tapi Ustaz enak. Adem enak. Saya nyari pintunya banyak bener, teman bolong semua. Ini ketika pintu ditutup. Ada satu orang yang punya akses bisa masuk. Tiba-tiba ada orang yang pengen masuk ke masjid ini, di tengah semua orang nggak bisa masuk kecuali dia kepengen dan dia punya aksesnya. Kenapa? Karena dia merebutnya. Ya dia pegang kuncinya. Hati sekelas merebut. Apa yang merebut itu? Ya merebut ya. Amir. Ya Betawi merebut. Hati sekelas merebut punya kehormatan karena dia pemilik kunci akses masuk masjid ini. Bagaimana kalau sekelas presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, apa lagi? Anggota dewan, apa lagi? Camat lagi, lurah, RW, RT. Masya Allah. Kebayang dah. Akses yang tidak dimiliki, dia punya. Akses yang orang tidak punya, dia ada. Lalu kalau akses itu dipakai bukan pada tempatnya, disitulah terjadi tadi kecurangan, ada kolusi, ada nepotisme, ada korupsi. Belum lagi kalau ada tawar-menawar. Gua kasih nih, tapi wani biru. Makanya banyak kejadian, apa? Mau jadi apa? Dia setor. Mau jadi apa? Karena yang punya akses dia doang, tanda tangannya cuma dia yang punya. Ibu mau bagus lagi tanda tangannya, kagak laku. Bapak mau cakep ya belajar tanda tangan tiap hari, kagak laku. Tetap aja tuh orang kagak naik jabatannya. Tapi biar kate tuh orang tanda tangan belepotan, belajar nggak pernah tanda tangannya, jelek. Tapi karena jabatannya, tanda tangan dia punya akses naikin orang jadi direktur, Masya Allah. naikin orang jadi pimpinan di sebuah perusahaan atau di sebuah tempat. Baik. Jadi akses yang mahal kalau jabatan itu. Jadi salah satu godaan kalau menurut Ustaz Solmed yang terbesar adalah akses. Karena akses itu jual belinya nanti bisa macam-macam tuh. Bisa Cewek, kemana-mana ya Ustaz ya. Cewek lagi, Baik. lagi, Oke. atau Baik. harta, atau yang macam-macam. Baik. Kalau Ustaz Solmed akses, kalau Ustaz Pantun apa nih godaan terbesar? Ya, udah menjadi rahasia umum harta tahta wanita. Makanya di dalam Al-Quran surat ke-63 juz ke-28 ayat ke-9 Allah memberikan warning dan 3 macam ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai Pak Budi yang bertanya, wahai para ayahanda, wahai para ibunda, termasuk hai Taufik Rahman, wahai Ki Solmed, setiap kamu pemimpin, jangan sampai kamu dilalaikan hanya dengan 2 urusan, harta dan anak. Ya, termasuk tadi tambahannya yang diulang berkali-kali, saya nggak berani nyebutnya, sama Ki Solmed, lancar banget antumnya. Cewek, cowok, sama. Nah, Kan banyak
perempuan juga Iya. godaannya ke cowok kan? Iya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ya, itu sudah kejawab, tapi mudah-mudahan buat kita termasuk yang dimana Nabi contohkan, kata Abi Usama bin Zaid, ya Rasul, ini anak orang terpandang, ini anak orang kaya, kalau kamu potong tangannya apa kata orang Indonesia? Tapi lihat jawaban Nabi, itu nggak seberapa demi Allah, Fatimah bintinya aku, dia mencuri, aku yang langsung potong tangannya. Pergi haji ke kota Mekah, berangkat dari Madinah. Semoga Indonesia makin barokah. Allah tunjukkan pemimpin-pemimpin yang amanah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustaz Solmed, Ustaz Pantun, Ustaz Taufik Rohman yang telah memberikan tausiah di siang hari yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini menjadi perenungan dan juga ibrah atau muhasabah tersendiri, khususnya bagi calon-calon pemimpin. Apakah dirinya mampu memimpin diri sendiri? Tetaplah bersama kami di Damai Indonesia. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadi Tertentu Sarung Kita dan didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, yang Maha Baik, Maha Pengasih, Maha Penyayang, pandang kami dengan cinta dan kasih sayang-Mu. Sebentar lagi negeri ini berhajat memilih pemimpin untuk di setiap wilayah masing-masing bagi kami semua. Ya Allah, takdirkan kepada kami pemimpin yang baik, yang adil, yang bijaksana, yang cinta dan sayang kepada kami semuanya, yang mengantarkan kami kepada kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Ya Allah, jaga dan lindungi Indonesia. Jauhkan kami dari musibah, bencana, dan malapetaka. Kepada Engkau kami memohon, kepada Engkau kami meminta, kepada Engkau kami berharap ampunan atas segala salah, khilaf, dan dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.